Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Segala hormat dan kemuliaan kita panjatkan kehadirat Tuhan yang telah memelihara kita hingga pada hari ini, sehingga kita boleh dipertemukan lagi dalam renungan harian Toraya edisi Sabtu 5 Oktober 2024. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Ayub 7 ayat 1 sampai ayat 21. Namun sebelumnya kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, Bapa yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, tak putus-putusnya kami anak-anak-Mu datang menghampiri hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa di sorga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, naungi kami dengan kuat kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami, agar firman-Mu yang akan kami dengarkan tidak akan berlalu begitu saja, tetapi boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami, dan kami boleh kembalikan demi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Bapa di sorga, hati kami telah siap untuk menerima firman. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Dikau ya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Ayub pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya 21 yang berbunyi demikian. Hidup itu berat. Bukankah manusia harus bergumul di bumi, dan hari-harinya seperti hari-hari orang upahan, seperti kepada seorang budak yang merindukan naungan, seperti kepada orang upahan yang menanti-nantikan upahnya. Demikianlah dibagikan kepadaku bulan-bulan yang sia-sia, dan ditentukan kepadaku malam-malam penuh kesusahan. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merontang panjang, dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Berenga dan abu menutupi tubuhku. Kulitku menjadi keras lalu pecah. Hari-hariku berlalu lebih cepat daripada torak, dan berakhir tanpa harapan. Ingatkah bahwa hidupku hanya hembusan nafas? Mataku tidak akan lagi melihat yang baik. Orang yang memandang aku tidak akan melihat aku lagi. Sementara engkau memandang aku tidak ada lagi. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya, dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Oleh sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Apakah aku ini laut atau naga, sehingga engkau menempatkan penjaga terhadap aku? Apabila aku berpikir, tempat tidurku akan memberi aku penghiburan, dan tempat pemberinganku akan meringankan keluh kesahku, maka engkau mengagetkan aku dengan impian dan mengejutkan aku dengan khayal, sehingga aku lebih suka dicekik dan mati daripada menanggung kesusahanku. Aku jemu, aku tidak mau hidup untuk selama-lamanya. Biarkanlah aku
karena hari-hariku hanya seperti hembusan nafas saja. Apakah gerangan manusia sehingga dia kau anggap agung dan kau perhatikan dan kau datangi setiap pagi dan kau uji setiap saat? Bilakah engkau mengalihkan pandanganmu daripadaku dan membiarkan aku sehingga aku sempat menelan ludahku? Kalau aku berbuat dosa, apakah yang telah kulakukan terhadap engkau, ya penjaga manusia? Mengapa engkau menjadikan aku sasaranmu, sehingga aku menjadi beban bagi diriku? Dan mengapa engkau tidak mengampuni pelanggaranku dan tidak menghapuskan kesalahanku? Karena sekarang aku terbaring dalam debu, lalu engkau akan mencari aku, tetapi aku tidak ada lagi. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita dengarkan ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman di tengah badai, kapatonganan lan mapaliunna angin barat. Ujian dan cobaan merupakan dua hal yang berbeda. Ujian menginginkan harapan untuk lolos, sementara cobaan mengandaikan harapan jatuh. Demikianlah kedua hal ini terus hadir dalam perjalanan kehidupan kita. Karena itu, dibutuhkan kacamata iman untuk menempatkannya pada porsi yang tepat. Ayub mewakili sikap hidup orang percaya pada umumnya. Ia berterus terang atas situasi yang dialaminya. Betapa sia-sianya hidupnya. Bahkan merasa seperti pekerja upahan tanpa upah. Bahkan pada titik tertentu, ia berharap Tuhan mengakhiri hidupnya. Pertanyaan tentang mengapa ia mengalami penderitaan, apa yang hendak dicapai Allah dalam penderitaannya, dan mengapa ia menjadi sasaran murka Allah, menjadi keluh kesah Ayub dalam ketidakmengertiannya. Semua itu memperlihatkan ketidakpahamannya pada maksud Allah. Kendati demikian, Ayub tetap terarah kepadanya, mengeluh kepada Allah, namun tidak mempersalahkannya. Keluh kesahnya bukan mempersalahkan Allah, melainkan menyatakan keterbatasan pemahamannya. Peristiwa yang diizinkan Allah dipahami oleh Ayub. Namun, dalam pada itu, ada belas kasih Allah yang agung. Sejak semula, mata Allah tertuju kepada orang yang takut padanya. Pengawasannya bahkan begitu spesial. Tidak akan dibiarkannya orang yang mengasihi dan dikasihinya binasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjuangan yang terus berlangsung. Karenanya dibutuhkan upaya mengatasi setiap persoalan agar hidup yang bermakna terus berlanjut. Layaknya di sekolah, tidak ada kenaikan kelas tanpa ujian. Sebaliknya dengan harapan, seorang dapat menghadapi tantangan dan terus bertumbuh. Demikian halnya dengan orang percaya. Berpengharapan membuatnya terus mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Demikianlah rehat pada pagi hari ini. Semoga firman yang kita dengarkan
ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita, boleh mengambil bagian dalam hidup kita untuk mengoreksi hidup kita dalam menjalani kehidupan hari lepas hari di dalam dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Bapa atas campur tangan Tuhan dalam renungan harian Toraya pagi ini. Engkau sudah mengingatkan kami, mengajari kami akan peristiwa ribuan tahun yang lalu. Kisah seorang Nabi Ayub. Penderitaan yang dialaminya, sekalipun hidupnya berkenan kepada Allah. Namun dalam kehidupan menjalani penderitaan, Ayub tetap terarah pada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kuatkan kami, arahkan senantiasa hidup kami, agar tantangan, cobaan, penderitaan yang kami alami dalam kehidupan dunia ini, kami senantiasa mengandalkan Tuhan, meyakini bahwa ada rencana Tuhan yang besar dalam hidup kami. Jangan biarkan penderitaan, cobaan akan membawa kami ke jurang kebinasaan, akan membawa kami untuk menghardik Allah. Tetapi biarlah itu menjadi kekuatan iman kami, sehingga hidup kami senantiasa Tuhan murnikan dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat Gereja Toraja Jemaat Tangerang yang dalam persoalan hidup, pergumulan hidup, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau campur tangan ya Tuhan, kuatkan imannya. Jangan biarkan dia jatuh, tapi topang dia ya Tuhan. Sehingga ia boleh yakin dan percaya bahwa Engkau akan hadir dalam hidupnya. Engkau akan melihat mujizat yang terjadi dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga kami Tuhan berdoa buat kesehatan seluruh jemaat-Mu. Engkau berikan kami kekuatan kesehatan, kemampuan, agar kami senantiasa boleh mengambil bagian dalam pelayanan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat situasi dunia saat ini, di mana peperangan semakin terjadi. Tuhan, biarlah Engkau hadir dalam kondisi saat ini Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu bahwa Engkau adalah Allah kami, Allah yang mampu menghentikan semua persoalan-persoalan kehidupan baik di dunia ini. Dan biarlah dunia ini boleh menyatakan bahwa Engkau adalah Allah kami yang hidup, Allah yang penuh dengan kuasa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Allah. Inilah ucapan syukur kami Tuhan, permohonan dan pengharapan kami. Ampuni salah dan dosa kami, sempurnakan doa kami ini, dan terimalah doa kami ini yang kami bawa berlaskan anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang saudara-saudara yang kasih Tuhan, demikianlah renungan harian Toraya pada pagi hari ini. Semoga Tuhan senantiasa hadir dalam kehidupan kita. Terpujilah nama Tuhan. Kur